Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari Ramadan hari ke-24 ini Aquatret Terapi Indonesia Pusat Konsultasi Spesialis TORS kembali tayang di acara live streaming di media sosial kami. Ada di channel YouTube Spesialis TORS, ada di akun Facebook Spesialis TORS, dan juga di Instagram aquatretterapi.id. Mudah-mudahan kurang lebih 1 jam kita akan berbincang soal Aquatret Terapi, Pusat Konsultasi Spesialis TORS, bersama saya Khairul Anam dan Dr. Amalia yang ada di kota Yogyakarta. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan keberkahan Ramadan, Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan pada acara live streaming ini, Allah karuniakan keberkahan dan kebaikan yang berlimpah. Mudah-mudahan yang sedang ikhtiar untuk sehat, Allah karuniakan sehat. Yang sedang berikhtiar untuk mendapatkan kehamilan dan keturunan, Allah karuniakan kehamilan sehat dan keturunan yang sehat sempurna, insya Allah. Saya sapa terlebih dahulu Dr. Amalia yang ada di Yogyakarta. Assalamualaikum Dr. Amalia. Suaranya belum keluar. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Talia? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini Bogor 2 hari ini kerasa panas sekali. Gimana di Yogyakarta? Di Jogja nih lebih sering mendung, hujan. Ya, masih kebagian mendung, masih kebagian hujan. Mudah-mudahan hujannya menjadi rahmat bagi masyarakat di sekitarnya ya. Baik. Saya persilakan Dr. Amalia untuk menyapa pemirsa live streaming siang hari ini. Iya, oke. Selamat pagi pemirsa yang selalu menyaksikan live streaming kami setiap hari Sabtu jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, kami dari Aquatret Terapi Indonesia mengadakan live streaming untuk membahas seputar infeksi TORCH. Memang setiap minggu itu bahasan topiknya itu sama karena memang masih banyak sekali khususnya masyarakat Indonesia yang belum kenal tentang TORCH gitu. Iya. Nah, mungkin untuk sedikit perkenalan tentang AKTI itu nanti akan dikenalkan oleh Pak Juanda, maaf, Pak Anam ya. Iya. Kebetulan Pak Juanda hari ini berhalangan hadir ya. Iya, iya. Kita doakan semoga Pak Juanda cepat sembuh ya. Amin, amin, amin. Semoga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Iya, amin. Oke, jadi tentang TOS atau tentang AKTI dulu nih Pak. Boleh tentang TORS dulu, silakan. Oke, tentang TORCH, jadi TORCH itu merupakan sebuah singkatan TORCH. Nah, kepanjangannya ada Toxoplasma gondii, rubella, CMV, dan herpes. Mereka ini adalah gabungan antara virus dan parasit yang ternyata bisa menyerang manusia dan memberikan dampak yang bermacam-macam. Ya, bisa menyerang siapapun, bisa laki-laki, perempuan, usia berapapun ya. Bahkan dari di dalam janin ya itu bisa beresiko juga terpapar dari TORCH, bahkan hingga lansia, dari gejala yang ringan hingga bisa menyebabkan kematian. Jadi memang bermacam-macam sekali gitu gejalanya. Nah, berikutnya pertama adalah Toxoplasma gondii ya, dia merupakan golongan dari parasit yang paling sering ditemukan di dalam tubuh kucing. Jadi di dalam tubuh kucing itu dia berkembang biak ya, berkembang biak menghasilkan telur parasit. Nah, telur parasitnya inilah yang nanti akan menyerang manusia gitu kasarnya. Nah, kenapa bisa sampai menyerang manusia, bisa sampai ke manusia? Ya, ternyata dengan berbagai macam cara atau jalan. Yang pertama bisa khususnya pada orang yang pelihara kucing, walaupun tidak semua kucing itu ada toksonya di dalamnya. Jadi mungkin hanya beberapa sekian persen saja populasi dari kucing di dunia. Nah, dia berkembang biak di dalam tubuh kucing, khususnya itu ada di usus kucing, di saluran pencernaannya. Nah, dia menghasilkan telur-telur parasit. Telur-telur parasitnya inilah yang nanti akan keluar dari dalam tubuh kucing, dan menyebar. Gitu. Iya, baik. Sementara saya
mendengarkan tentang TORS apa yang disampaikan oleh Dr. Amalia. Alhamdulillah. Oke, nah berikutnya adalah ternyata dari dalam tubuh kucing itu dia mengeluarkan telur parasit ya dan menyebar terutama kalau misalnya kita nggak menjaga kebersihan. Misalnya apa? Kalau orang yang pelihara kucing dia tidak menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, kan dia kontak ya dengan kucing, membersihkan kandang kucing ya, terus apa lagi ya? Membersihkan kandang kucing, terus menyentuh daerah-daerah kandang kucing. Nah, kalau setelah itu dia tidak cuci tangan, ya, tidak cuci tangan setelahnya, nah dia menempel nih di dalam kukunya atau di kulitnya. Nah, pada saat itulah nanti pada saat dia makan, nah itu akan masuk ke dalam tubuh manusia tersebut ya tanpa sadar dia seluruh parasitnya masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Nah, berikutnya, kalau misalnya kucingnya itu ada di sekitar peternakan, perkebunan ya, di sana kan kalau di peternakan ada pakan ternak ya, misalnya kucingnya mengkontaminasi pakan ternaknya dimakan oleh sapi, domba, kerbau, babi ya. Nah, pada saat itu kita beli daging di pasar, kita masak atau kita beli makan daging-daging di luar. Nah, kalau misalnya kita olahnya tidak matang, kita beli dengan kondisi misalnya setengah matang makanannya, nah itu bisa meningkatkan resiko terpapar dari Toxoplasma gondii. Selain itu ya, selain daging-dagingan juga sayur-sayuran dan buah. Jadi kalau misalnya kucingnya itu ada di daerah perkebunan, dia buang kotoran di sana mengkontaminasi sayuran dan buah yang ada di sana, dan akhirnya apa? Dan akhirnya nanti kita beli sayuran dan buah lalu kita konsumsi tanpa dicuci di air yang mengalir. Nah, ini meningkatkan resiko terpapar dari Toxoplasma gondii. Nah, berikutnya setelah kita tahu tentang tokso ya, ternyata kalau tokso ini tidak menular antar manusia. Jadi memang dia lebih ke kebersihan ya, kebersihan manusia itu. Orang tersebut yang dicuci tangan sebelum makan ya, apalagi yang punya kucing mungkin harus lebih aware terhadap kesehatan kucingnya itu sendiri, misalnya divaksin ya, kebersihannya dijaga seperti itu. Berikutnya ada rubella, CMV, dan herpes. Rubella, CMV, dan herpes ini merupakan golongan virus ya. Golongan virus ini bisa menular antar manusia. Itu bedanya dengan Toxoplasma gondii. Menular antar manusia bisa siapa saja, berarti bisa suami ke istri, istri ke suami ya. Bisa juga antar kita saudara dengan teman. Lewat apa? Kalau suami istri tentunya lewat hubungan seksual, lewat cairan tubuh, bisa itu keringat ya, atau misalnya pada saat dia bersentuhan fisik seperti itu. Nah, itu bisa meningkatkan resiko paparan. Jadi sangat mudah sekali untuk rubella, CMV, dan herpes itu menular antar manusia. Lalu lanjut lagi, kalau gejalanya ya, gejala dari TORS ini apa aja? Jadi ternyata gejalanya ada yang ringan ya, ringan mungkin sering kita rasakan, misalnya sakit kepala, demam, buam pada kulit ya, atau misalnya bisa juga gangguan pencernaan, atau misalnya gangguan pada persendian, pegal-pegal ya, sakit kepala, telinga berdengung, padangan buram. Nah, nanti kalau misalnya gejala yang lebih berat itu ada lagi, yaitu bisa menyerang organ reproduksi manusia ya, khususnya pada perempuan dan laki-laki ya. Khususnya pada perempuan dan laki-laki. Nah, jadi kalau pada perempuan yang diserang apa? Yang diserang misalnya itu bagian anatomis dari rahimnya, ya nanti secara hormonalnya bisa terganggu juga, terus secara fisiologisnya terganggu juga. Jadi banyak sekali gejala yang akan dia rasakan ya. Bisa gangguan hormonal, haidnya tidak teratur, atau misalnya nyeri berlebihan, darah yang berlebihan ya pada saat mensnya, atau misalnya adanya kista, miom, penyumbatan ya, atau kalau pada laki-laki gangguan dari segi kuantitas dan kualitas pada spermanya. Kuantitas berarti dari segi jumlahnya kurang ya, dari segi kualitasnya bisa jadi dari bentuknya, kecepatan dia berenangnya ya, terus bentuknya kan yang normal itu misalnya seperti kecebong ya, tapi nih dia ada kelainan itu bentuknya tidak sesuai lah, jadi mengganggu kualitasnya begitu. Oke, berikutnya lagi adalah ternyata TORS ini bisa menyebabkan gagal hamil. Gagal hamil itu di mana seseorang sudah berhasil
berhasil hamil tapi terjadi kegagalan. Bisa itu misalnya keguguran, hamil anggur, hamil di luar kandungan, hamil di blighted ovum atau tidak berkembang, atau adanya misalnya sebentar. Atau misalnya itu dia ternyata hamil anggur atau meninggal di dalam kandungan, atau misalnya dia sulit hamil. Kalau sulit hamil ini dia sudah menikah lama tapi tidak terjadi kehamilan. Entah itu ada kelainan pada pihak perempuan ataupun pada pihak laki-laki. Nah, inilah yang bisa menyebabkan istilahnya infertilitas atau ketidaktubuhan. Seperti itu. Nah, itu gejala-gejala yang mungkin atau dampak-dampak yang pada laki-laki dan perempuan. Tapi berikutnya lagi ternyata torsi itu juga bisa menyerang janin yang ada di dalam kandungan ibu. Nanti yang terjadi apa? Kelainan pada saat dia lahir itu, atau disebut kelainan kongenital, kelainan genetik, kelainan bawaan ya kita sebutnya. Nah, kelainannya ini apa saja ya? Jadi ada yang kelainannya itu pada saat dia lahir langsung kelihatan, ada yang hydrocephalus, palus, atau misalnya ususnya yang keluar, atau tidak terbentuk anus ya, kuning ya, paling sering mungkin kuning ya. Nah, terus ada juga yang paling sering terjadi adalah dia pada saat lahir itu tampak normal, tidak ada kelainan, tapi pada saat dia tumbuh kembang ini baru muncul nih adanya kelainan-kelainan. Bisa kelainannya itu dari segi IQ-nya misalnya, atau misalnya gangguan pada matanya, pada pendengarannya, atau anggota geraknya, atau ternyata dia sering kejang-kejang, epilepsi, atau misalnya autisme yang baru ketahuan pada saat dia usia prasekolah misalnya, seperti itu. Jadi memang banyak sekali dampak yang dihasilkan dari TORS ini, gitu. Memang wajib waspada kita kan. Nah, karena tadi gejala dari TORS itu ada yang ringan, ada yang berat. Lalu gimana cara kita taunya ya? Gimana caranya kita tahu kita terkena dari infeksi TORS? Tentunya dengan cara pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab ini itu dilakukan dengan cara diambil darahnya dan dilihat apakah tubuh kita pernah terpapar dari TORS gitu ya. Jadi dilihat IgG dan IgM dari TORS. Nah, ini nanti bisa dilihat di hasil labnya, nanti ada istilah IgG dan IgM. Ya, IgG itu menandakan infeksinya sudah lama, ya sudah dalam kurun waktu 3 bulan ke atas hingga tahunan. Lalu kalau misalnya IgM itu sifatnya dia infeksinya baru dalam kurun waktu 3 bulan ke bawah begitu. Jadi memang itu hanya penanda bahwa kita pernah terpapar dari TORS. Tapi pada intinya baik itu IgG dan IgM bisa memberikan dampak-dampak yang tadi saya sebutkan. Gitu. Nah, selain itu ternyata TORS juga bisa menyerang pada persyarafan manusia. Persyarafan manusia ini yaitu misalnya pada otak, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, anggota gerak, hingga bisa hilang ingatan, depresi, dan bisa menyebabkan bahkan hingga kematian kalau misalnya sudah menyerang atau menyebabkan gangguan pada otaknya gitu. Dari meningitis gitu. Nah, itulah tentang TORS. Lalu untuk pengobatan ya, kalau pengobatan secara medis mungkin obat yang digunakan adalah antivirus, antiparasit, anti bakteri atau steroid. Nah, tapi di Indonesia juga ada pengobatan-pengobatan yaitu adalah contohnya aquater terapi Indonesia. Itu akan dibahas detail oleh Pak Ana. Oke, silakan Pak Ana. Baik, terima kasih Dr. Amalia. Ini sambil ngasuh kayaknya ya. Putri beliau, alhamdulillah. Pemirsa sekalian, di kesempatan live streaming ini kami memberi kesempatan untuk memberikan komentar, pertanyaan ataupun masukan. Silakan disampaikan di kolom komentar yang ada di media sosial kami, bisa di Instagram, bisa di Facebook maupun di channel YouTube kami. Insya Allah kami akan merespon dan memberikan jawaban yang sebaik-baiknya insya Allah. Baik, saya akan coba menambahkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Dr. Amalia tadi. Dari sisi TORS-nya, tinjauan medisnya tadi sudah disampaikan oleh
beliau bahwa TORS yang merupakan singkatan terdiri dari virus dan parasit bisa menginfeksi siapapun, laki, perempuan, tua, muda, dewasa, anak-anak, dan inilah yang nanti akan menjadi pembahasan saya akibat dari infeksi TORS dalam hal penanganannya di Aquatrade Therapy Indonesia. Tadi sudah disebut ada 3 kategori ya yang ini menjadi ujung akibat dari infeksi TORS. Gagal hamil, sulit hamil, dan gangguan pada sistem saraf di otak, mata, dan gerak. Nah, yang menjadi pengalaman kami di Aquatrade Therapy Indonesia yang sudah ada sejak tahun 98 hingga hari ini, berarti ini sudah 25 tahun kami berada dengan kantor pusatnya di Kota Bogor, dengan cabangnya tersebar di seluruh Indonesia dari paling barat di Kota Banda Aceh, kemudian di seluruh kota-kota provinsi di Sumatera, di Jawa, di Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur dan Selatan, serta di paling timur adalah di Kota Makassar ya. Kami memberikan pelayanan-pelayanan di sana. Dulu sebelum masa ada pandemi, kami hampir setiap bulan itu pasti datang tuh ke kantor-kantor cabang kami, tapi karena kondisi pandemi yang lalu, maka hari ini teknologi membantu kita bisa konsultasi lewat media sosial yang ada ya. Biasanya kami live streaming di setiap Sabtu pertama, kedua, dan ketiga, dan di Sabtu keempat nanti ada webinar untuk mereka yang mungkin jauh dari cabang-cabang kami mengikuti lewat media sosial melalui webinar yang kita selenggarakan rutin insya Allah ya. Baik. Aquatrade Therapy Indonesia didirikan oleh Pak Haji Juanda, Insinyur A. Juanda, karena dulu beliau adalah penderita TORS ya. Beliau prihatin dengan para penderita TORS yang sudah mengupayakan pengobatan kesana kemari kok tidak kunjung mendapatkan kesembuhan yang diharapkan, dan itu dialami oleh beliau dari 5 tahun awal pernikahan beliau. Istri beliau setiap kali hamil itu mengalami masalah dengan kehamilan. Hamil pertama 7 bulan meninggal di kandungan, hamil yang berikutnya hanya bertahan 3 bulan, divonis tidak berkembang, kemudian hamil yang ketiga 2 bulan gugur, hamil yang keempat 4 bulan dinyatakan sebagai hamil anggur, dan keseluruhannya di bawah pengawasan dokter. Dalam hal ini Pak Juanda mengkonsultasikannya, bahkan menjalani pengobatannya dengan pengobatan intensif, tetapi Allah belum berkehendak untuk sembuh, dan akhirnya ujung-ujungnya adalah Allah karuniakan dari pengalaman itu ramuan herbal Aquatrade Therapy Indonesia. Ramuan ini didedikasikan untuk mereka para penderita TORS yang sulit hamil, pasangan keluarga yang sudah berhubungan layaknya suami istri, normal-normal saja hubungannya, tetapi sudah 1 tahun lebih, bahkan 2, 3, 5 tahun, atau bahkan lebih daripada itu tidak pernah mengalami kehamilan yang diinginkan ya. Periksa sana periksa sini ternyata ada kualitas suami yang spermanya kurang bagus ya, bentuknya yang enggak normal, jumlah spermanya yang enggak bagus ya, kekentalannya, volumenya, dan seterusnya ya. Ada yang kemudian didapati istri ternyata sel telurnya kecil-kecil ya, sel telur yang kecil-kecil, adanya kista, adanya miom, adanya sumbatan, penyempitan, pelengketan di tuba falopi, adanya penebalan dinding rahim, adanya gangguan hormonal sehingga siklus menstruasinya tidak normal. Maka ternyata didapati hal-hal tersebut sangat-sangat terkait dengan infeksi TORS, dan itulah yang kemudian menjadi fokus pengobatannya, diobati dan alhamdulillah membaik dan telah banyak yang terbantu. Demikian juga mereka yang kita istilahkan sebagai gagal hamil, yaitu pasangan suami istri yang berhubungan layaknya suami istri, terjadi kehamilan, hanya saja kemudian kehamilannya bermasalah. Ada mulai yang ringan itu flek, pendarahan, gugur, nggak berkembang, hamil kosong, hamil anggur di luar kandungan, meninggal di kandungan, lahirnya prematur, atau bahkan tidak prematur tetapi dalam kondisi mengalami kelainan bawaan ya. Ada yang langsung kita lihat fisiknya nggak sempurna, mohon maaf. Ada yang bibirnya sumbing, ada yang jemarinya nggak lengkap, ada yang tulangnya bengkok,
ada yang ukuran kepalanya nggak normal, gede sekali, ada yang kecil, ada nggak punya batok kepala, nggak ada dinding perutnya, nggak memiliki anus, aneka ragam kelainan-kelainan tersebut. Termasuk adalah anak-anak yang dengan tumbuh kembang mengalami keterlambatan ya, ada yang gangguan pendengaran, ada gangguan penglihatan, termasuk kemudian kemampuan psikologinya barangkali begitu, ada istilahnya anak nggak bisa konsentrasi ya, ada yang cenderung diem sendiri anak-anak dengan kondisi autis, ada yang lari sana lari sini sehingga kita sebutnya sebagai aktif, hiperaktif, yang seperti ini bagian-bagian dari akibat dari infeksi TOS, dan ini menjadi keprihatinan dan perhatian kami Aquatrade Terapi Indonesia. Nah, dulu dalam tahap-tahapan awal pengembangan Aquatrade Terapi Indonesia, Pak Juanda memang fokus kepada akibat infeksi TORS pada kehamilan ini. Dalam perkembangannya ternyata dunia medis memberikan informasi baru bahwa diketahui juga TORS itu bisa mengganggu sistem saraf ya. Kepada saraf mata dia menyebabkan rusaknya mata, minus berlebih, plus berlebih, ada gangguan glukoma dan aneka ragam yang lain, dan ternyata itu bagian-bagian dari akibat infeksi TORS. Kemudian didapati lagi TORS itu mengganggu pada sistem saraf otak, maka orang yang kena saraf otaknya akan sering mengeluhkan ya, yang paling ringan itu biasanya keluhan sakit kepala, pusing-pusing ringan sampai yang berat, sampai pada tahap yang lebih lanjut bisa kehilangan sebagian memorinya, dia mengalami kejang, epilepsi dan seterusnya, termasuk juga apa yang disebut dengan kondisi-kondisi gangguan otak yang aneka ragam ya. Nah, kami tentu saja dalam hal ini bersyukur kepada Allah telah banyak membantu mereka yang diuji oleh Allah dengan penyakit akibat infeksi TORS ini ya. Dari yang sulit hamil, yang gagal hamil, yang terganggu saraf otak, mata dan geraknya, dalam kurun 25 tahun kami berkecimpung, Allah telah datangkan mereka dan Allah berikan kesembuhan, berjodoh dengan pengobatan Aquatrade Terapi Indonesia. Oleh karena itu, para pemirsa, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang barangkali Allah uji juga dengan keluhan akibat infeksi TORS, mudah-mudahan tidak hilang harapan, tumbuh semangat baru menyaksikan hari ini tayangan kita, dan mudah-mudahan nanti bisa berlangsung konsultasinya di cabang-cabang kami yang terdekat ya, ada di kota Banda Aceh sampai yang paling timur di kota Makassar. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dicari informasinya di media-media sosial kami, nomor-nomor kontak yang terdapat di cabang-cabang Aquatrade Terapi Indonesia. Baik, saya mempersilahkan kembali untuk Bapak Ibu sekalian pemirsa berkonsultasi atau bertanya atau berkomentar terkait dengan tayangan kami. Silakan dituliskan di media yang ada di kolom komentar, sebutkan namanya, asalnya dari mana, serta pertanyaannya apa. Insya Allah nanti saya bersama Dr. Amalia akan menjawab, insya Allah. Sudah ada pertanyaan belum ya? Sudah ada pertanyaan dari siapa ini ya? Bulan Januari 2023 kami periksa TORS dan hasil IgG CMV 58. Apakah ini TORS? Ya, Visi Channel ya, Visi Hana, Visi Hana. Ya, baik, bulan Januari 2023 periksa TORS, hasilnya IgG CMV 58. Nilainya apakah ini TORS? Ya, tadi sudah disinggung oleh Dr. Amalia ya. Running out of time, habis waktunya. Baik, Dr. Amalia yang jawab atau saya nih? Dokter ya, silakan Dr. Amalia. Halo? Baik, mungkin saya lanjutkan karena ini pertanyaannya di Instagram ya. Baik, bahwa TORS tadi sudah disebut oleh Dr. Amalia terdiri dari tokso, rubella, CMV. Herpes. Nah, tadi disebutkan CMV IgG angkanya 58 ya. Apakah ini TORS? Ya, jelas
Namanya CMV itu bagian dari TORS, sitomegalovirus. Hanya saja angkanya di sana menunjukkan IgG 58. IgG tadi disinggung oleh Dr. Amalia adalah imunoglobulin G, indikasi adanya infeksi yang telah lampau. Infeksinya sudah terjadi lama itu ya. Dan inilah yang kemudian pada pengamatan Pak Juanda, penelitian beliau, IgG ini ketika angkanya tinggi maka dia berdampak kepada kesehatan kita, mengganggu reproduksi bisa, mengganggu sistem saraf bisa. Oleh karena itu mungkin ada baiknya dijelaskan apa yang dialami ketika Januari 2023 itu melakukan pengujian dan muncul angka CMV IgG-nya dengan angka 58 itu apa yang dialami, ya, sehingga itulah yang harus menjadi perhatian kita untuk mendapatkan penanganan pengobatan yang baik, ya. Jadi dalam hal ini F Jannah, V Jannah tadi silakan mungkin bisa dilengkapi ke penyampaian informasinya ya. Saya kira ketika angka CMV-nya 58 ini kemungkinan keluhan itu sudah muncul ya. Kalau enggak di reproduksinya mungkin di sistem sarafnya. Saya kira demikian. Ada pertanyaan yang berikutnya? Oke, ada lagi dari Ibu Zihan Oktavia. Pak Haji, anak saya positif CMV saat ini masih dalam proses perawatan intensif. Kami juga berikhtiar minum herbal. Iya, sedang mengkonsumsi ramuan herbal kita ya, Mbak Zihan Oktaviali. Ya, mungkin bisa diceritakan ketika sudah menjalani pengobatan dengan Aquatrade Terapi Indonesia sudah berapa lama dan bagaimana perkembangannya. Karena seperti kita ketahui banyak yang terjadi, mereka terinfeksi TORS tahu sesudah kejadian. Nah ini ya yang harus menjadi kewaspadaan kita ya. Ketika hamil merasa baik-baik saja ya, ketika hamil merasa nggak ada masalah, tapi ketika dia kemudian lahir, kok anak saya kondisinya begini, kok tumbuh kembangnya bermasalah, dan ini yang kemudian harus kita antisipasi. Maka upayakan pengobatannya dengan sebaik-baiknya. Tadi ada keterangan tambahannya apa ya? Mbak Zihan, maaf suara saya hilang. Apa itu? Di atasnya lagi, dikit lagi ya tuh. Maaf suaranya hilang, suara saat ini penglihatannya mulai kurang ya. Berarti di dalam hal ini gangguan kesehatan yang dialami oleh anaknya Mbak Zihan ini adalah penglihatannya ya, artinya kena ke saraf matanya. Maka dalam hal ini ketika gangguan itu bawaan dari proses kelahiran ya, harus lebih bersabar karena proses pengobatannya biasanya butuh waktu lebih. Ingin kami sampaikan secara berangsur, bertahap, nanti akan ada proses-proses perbaikan yang kita bisa amati juga, tetapi tentu dalam hal ini nggak bisa simsalabim ya. Kemudian ketika dia diobati hari ini 1 bulan kemudian sembuh dan normal, tidak bisa seperti itu. Butuh waktu dan insya Allah kisarannya di sekitar 6 bulan lah nanti kita lihat dan kita amati lagi ya. Nah itu tambahan informasinya sudah dilakukan uji BERA juga ya. Kalau uji BERA biasanya dengan pendengarannya, hubungannya dengan pendengaran. Saat ini semuanya normal Pak, saat ini usianya 7 bulan, baik ya. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik, ketika infeksi TORS-nya ada tertangani dengan baik, tentu akan lebih cepat untuk kembali pulih pada kondisi yang normal. Mudah-mudahan dengan doa orang tuanya, doa kita juga insya Allah terlebih di bulan Ramadan ini mudah-mudahan Allah karuniakan kesembuhan yang lebih cepat lagi. Insya Allah. Saya kira begitu untuk Mbak Zihan ya. Halo, ada lagi? Belum ada lagi pertanyaan. Dari channel mungkin dari yang YouTube lain? atau Facebook ada pertanyaan? Belum ada yang ditanyakan ya. Baik, mungkin Dokter Amalia menambahkan keterangan saya tadi untuk Mbak Zihan. Oke, ya. Jadi untuk Bu Zihan, ini kasus yang tadi saya sebutkan paling sering terjadi, yaitu lahir semuanya normal,
Nah, tapi ternyata baru ketahuan adanya kelainan entah itu penglihatan atau pendengaran. Nah, ini paling sering terjadi memang seperti itu gitu. Jadi biasanya baru akan dilakukan uji TORS itu setelah ada hal-hal seperti ini gitu. Sangat disayangkan ya. Memang bagusnya idealnya itu ya dilakukan screening TORS itu ya sebelum menikah atau sebelum program hamil. Ideal. Silakan Pak. Iya, baik. Baik. Ya, jadi kalau disampaikan tadi saat lahir semuanya normal ya, kemudian di usia 7 bulan sekarang kok ada kondisi-kondisi di mana tumbuh kembangnya kok perlu perhatian khusus ini, pendengarannya mulai berkurang, penglihatannya juga kemudian dirasakan bermasalah, maka dalam hal ini para orang tua tentu saja harus lebih waspada. Jadi dalam hal ini banyak yang sekarang sudah mulai merekomendasikan ya, para dokter spesialis kandungan ya, menganjurkan para pasangan keluarga yang merencanakan hamil ya sebaiknya memeriksakan torsnya ya, menguji torsnya supaya apa? Ketika kita tahu di awal manakah penanganannya akan lebih baik tentu saja ya, supaya kita bisa mengantisipasi sehingga ketika hamil itu benar-benar dalam keadaan kehamilan yang sehat, terlahir anak yang sehat. Tetapi kalaupun sudah terjadi misalnya seperti yang dialami oleh Mbak Zian ini, lahir tampaknya normal, tetapi kemudian dalam tumbuh kembangnya kok ada masalah, tentu masalah ini juga harus kemudian mendapatkan penanganan yang baik ya. Mudah-mudahan dengan penanganan yang lebih dini, karena tadi disebutkan usianya baru 7 bulan ya, Allah bisa berikan kesembuhan yang lebih maksimal, insya Allah. Baik, ini ada keterangan tambahan dari Mbak Zian, sedang menjalani fisioterapi juga, bagus ya, karena semua pergerakan tubuhnya kembali seperti 0 bulan, Masya Allah ya. Jadi dalam hal ini sepertinya keluhannya lengkap ya, tadi penglihatannya bermasalah, kemudian pendengarannya berkurang, kemudian ini motoriknya juga mulai melemah ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan karena memang proses terkait dengan infeksi torsnya kita sudah tahu, dan itu kemudian yang harus diberikan pengawasan dan penanganan yang lebih baik, dilakukan pengobatan yang baik, insya Allah mudah-mudahan bisa Allah berikan kepulihan, kesehatan yang lebih baik lagi. Nah, saran kami akan lebih baik untuk Mbak Zihan ini, selain anaknya ini diberikan aquatrade terapi sesuai dosis yang dianjurkan, karena interaksinya langsung dengan ibu ya, interaksinya langsung dengan ibu, maka ibunya dianjurkan juga ikut mengkonsumsi ramuan herbal aquatrade terapi Indonesia ini, termasuk nanti kan kaitannya dengan keringat, dengan air ASI ibu ya, itu bagian-bagian dari yang berkonsekuensi kepada adanya infeksi TORS pada seseorang. Jadi dalam hal ini mudah-mudahan Allah berikan lebih cepat kesembuhan ya. Oke, saya kira begitu ya. Mbak Zian tadi posisi di mana ya? Halo, ada lagi? Alhamdulillah, ini nampaknya banyak dari para kepala cabang yang ada di Indonesia juga ikut bergabung. Saya baca di sana ada dari Medan, Bang Ade ikut bergabung, ada Bang Ewik dari Aceh ini juga bergabung. Tadi sempat saya baca juga ada yang dari Yogyakarta, Mbak Nuri juga ikut bergabung. Walaupun sekarang ini kondisi-kondisi yang sudah mulai repot barangkali ya, karena sudah dekat kepada Lebaran. Saya kira begitu tambahan dari keterangan-keterangan yang saya sampaikan untuk Mbak Mbak siapa tadi? Octavia ya. Zihan, Mbak Zihan. Iya, baik. Dokter Amalia mau menambahkan lagi? Oh, ini ada tambahan lagi. Alhamdulillah. Keterangan di awal kami belum mengenal apa itu TORS. Betul. Dan ini memang kejadian banyak sekali yang datang ke tempat pengobatan aquatrade terapi Indonesia sudah jadi korban yang kesekian, nggak tahu menahu soal infeksi TORS. Dan oleh karena itu yang ditempuh oleh Pak Juanda ketika seseorang datang itu tidak langsung diberi obatnya ini. Kita jelaskan dulu penyakit ini dengan sangat rinci dalam bentuk seminar biasanya 3 jam.
baru seseorang itu ngeh, oh ini ternyata TORS itu. Dan itulah yang kemudian harus kita berikan penanganan pengobatan yang baik ya. Coba saya lihat baca lagi tuh keterangan yang di atasnya tadi. Ketika hamil pun tidak diarahkan, ya ini yang menjadi keprihatinan ya. Banyak yang dia ketika hamil nggak tahu menahu, tapi sekarang sudah mulai ada kecenderungan ke sana. Dokter-dokter spesialis kandungan mengingat bahaya dari infeksi TORS yang sedemikian rupa, banyak yang sudah mulai merekomendasikan periksa TORS-nya dulu deh, supaya nanti ketika ketahuan positif bisa mendapatkan treatment yang lebih baik ya. Tetapi apapun, karena ini sudah terjadi, kita terima dengan penuh tawakal kepada Allah, kita ikhtiarkan dengan pengobatan yang baik. Mudah-mudahan Allah karuniakan kesembuhan walaupun melalui proses yang relatif lebih panjang ya. Jadi saya sampaikan di awal untuk Mbak Zihan, tetap semangat, bersabar, jalani, dan insya Allah ujungnya adalah kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa. Insya Allah. Baik, saya kira begitu. Dokter Amalia mau menambah? Ya. Instagramnya aktif, dokter? Ada itu di atas. Ya. Halo. Ini rupanya ada gangguan teknis. Jalur kita di Zoom ini terganggu. Sekarang tinggal ada di Instagram ya. Tinggal ada di Instagram.